Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, kerja sama Xiao Yan dan boneka iblis bumi telah membuat pemimpin sekte Suan mendalam, Chen Tiannan, yang telah mencapai kekuatan Dozun Bintang 2, telah mati. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk semuanya. Kedinginan di wajah Xiao Yan berangsur-angsur hilang ketika dia melihat Chen Tiannan. Pada saat yang sama, Tian Huo Zunze, dokter peri kecil, dan yang lainnya juga melintas dan muncul. Apa yang terjadi pada boneka manusia itu? Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan melirik dokter peri kecil dan bertanya. Aku baik-baik saja. Aku telah memancing boneka manusia itu ke tempat lain. Makhluk-makhluk ini mungkin memiliki keinginan untuk membunuh, tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Dokter peri kecil tersenyum saat dia menjawab. Suku iblis Phoenix surgawi dan paviliun angin petir masing-masing memperoleh gulungan. Lembah sungai es dan lembah api terbakar juga telah memperoleh 1. Selain itu, 2 gulungan lainnya telah jatuh ke tangan 2 ahli yang cukup kuat. Hanya ada 3 gulungan yang tersisa. Tian Huo Zunze dengan lembut berbicara dari samping. Xiao Yan sedikit mengangguk. Faksi-faksi ini sudah siap. Tidak terlalu mengejutkan mereka mendapatkan gulungan. Jika kita merenggut lebih banyak, itu akan menyebabkan mereka yang belum mendapatkan harta apapun kehilangan rasa alasan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan merajut alisnya. Selain itu, perasaan bahwa 10 gulungan ini memberiku tidak tampak seperti teknik Do kelas Tian. Maksudmu, 10 gulungan ini semuanya palsu? Dokter peri kecil dan lainnya bertanya dengan kaget. Gulungan ini memang teknik Do atau metode Qi yang cukup kuat. Namun, mereka mungkin bukan teknik Do kelas Tian. Kita semua mungkin tertipu. Xiao Yan menyipitkan matanya dan bergumam. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga merajut alis mereka. Kemudian, mata mereka berputar dan tiba-tiba berkata, orang-orang dari Hall of Soul, apa yang mereka rencanakan? Xiao Yan juga terkejut. Matanya mengikuti pandangan dokter peri kecil. Hanya untuk melihat. Hantu tua Zai Xing dan beberapa ahli Hall of Soul sebenarnya mengadopsi formasi melingkar saat mereka perlahan berjalan menuju rangka Doseng di tengah aula besar. Target mereka adalah rangka Doseng. Tian Huo Zunze berkomentar dengan suara yang dalam. Haruskah kita campur tangan dan menghentikan orang-orang ini? Ziyan berbicara dengan keinginan untuk melihat beberapa tindakan. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah rangka yang duduk di kursi batu. Matanya tiba-tiba menyusut. Sebelumnya, dia telah melihat jari tengkorak itu sedikit gemetar. Ini, rangka Doseng ini masih hidup. Perasaan buruk tiba-tiba muncul di dalam hati Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meraih Ziyan dan Qinglin di sampingnya dan berteriak dengan suara yang dalam. Tarik mundur dengan cepat. Sementara kelompok Xiao Yan bergegas mundur, kelompok hantu tua Zai Xing juga telah melangkah ke radius 30 meter dari kerangka Doseng. Namun, tepat ketika tangan hantu tua Zai Xing akan menyentuh kerangka, goyangan kecil tiba-tiba muncul di ruang dan berubah menjadi duri ruang yang sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kejam menusuk tangan hantu tua Zai Xing, dia buru-buru menarik tangannya. Cukup banyak darah segar telah mengalir keluar dari tangannya dan menetes pelan pada kerangka, sampai akhirnya diam-diam meresap ke tulang. Mata hantu tua Zai Xing tiba-tiba menyusut ketika darah benar-benar meresap ke tulang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahwa beberapa kehidupan benar-benar sekali lagi melonjak dalam kerangka ini yang telah mati. Ini buruk. Cepat mundur. Hantu tua Zai Xing akhirnya bereaksi. Pada saat yang sama, kakinya menghentak tanah dan tubuhnya terlempar mundur seperti kilat. Mereka baru saja mundur, kerangka putih giok sudah bergetar pelan. Kepalanya terangkat saat raungan gelombang sonik yang mengguncang bumi tiba-tiba keluar dari mulutnya seperti guntur. Boom! Orang pertama yang terkena badai sonik tentu saja beberapa ahli dari Hall of Soul, yang sedikit lambat bereaksi. Seketika, tubuh mereka langsung pecah dan berubah menjadi kabut berdarah yang menyebar. Sementara, tubuh para ahli yang masih mengejar 3 gulungan tersisa juga langsung meledak. Dalam sekejap, seluruh aula besar telah dipenuhi dengan kabut darah yang pekat. Gelombang sonik menyebar. Setelah menyebabkan pembantaian yang membuat hati seseorang terasa dingin, semua orang akhirnya berhamburan dengan ekspresi yang buruk. Hantu tua Zai Xing, apa yang telah kamu lakukan? Tang Zhen, yang telah pulih, tiba-tiba mengalihkan pandangan marah ke arah hantu tua Zai Xing.
yang telah melarikan diri. Cukup banyak ahli dari lembah api terbakar mati karena gelombang badai sonik. Aku tidak menyadari mengapa kerangka yang telah mati selama bertahun-tahun itu tiba-tiba meletus. Beberapa ahli dari Hall of Soul juga mati. Hantu tua Zai Xing menghirup udara dalam-dalam. Ada banyak ahli yang hadir. Tidak mungkin baginya untuk menyinggung mereka semua dengan kekuatannya sendiri. Jika bukan karena darah segarmu telah mendarat di kerangka itu, bagaimana dia bisa terbangun? Apakah kamu mencoba menghindar dari tanggung jawabmu setelah keadaan menjadi seperti ini? Xiao Yan tertawa dingin ketika mendengar penjelasan Zai Xing. Zai Xing hanya bisa menangkupkan kedua tangannya pada semua orang. Masalah ini memang karena kecerobohanku. Namun, yang terpenting sekarang adalah tidak meminta pertanggungjawaban orang lain. Jika aku tidak salah, rangka doseng ini seharusnya adalah pikiran yang ditinggalkan oleh ahli itu ketika dia masih hidup. Selama kita bergandengan tangan, kita pasti bisa menekannya. Hanya sebuah pikiran saja sudah sangat menakutkan. Jika gelombang sonik itu datang lagi, kemungkinan tidak banyak orang di tempat ini yang bisa selamat. Ekspresi Tang Zhen sedalam air. Jika bukan karena sekarang bukan saat yang tepat, dia tidak akan bisa mengendalikan diri dan menyerang hantu tua Zai Xing. Keributan sekali lagi terdengar di aula, bahkan banyak ahli sudah berencana untuk pergi. Namun, tidak ada yang berani berbalik dan melarikan diri di bawah tatapan dingin Zai Xing. Selama waktu berada dalam kekacauan dan keributan, bagian dalam aula besar yang diserap oleh kabut darah tiba-tiba memancarkan sedikit suara tulang bergerak. Detik berikutnya, rangka doseng akhirnya berdiri di depan tatapan semua orang. Suara kuno juga perlahan bergema. Mereka yang menerobos masuk ke reruntuhan kuno akan mati. Ekspresi semua orang di aula sekali lagi berubah. Sepertinya, mereka tidak akan bisa dengan mulus pergi, jika mereka tidak mengalahkan rangka doseng ini. Semuanya, tidak perlu panik. Bagian dalam kerangka doseng ini hanya memiliki jejak spiritual. Bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Namun, syaratnya kita harus bergandengan tangan. Hantu tua Zai Xing berbicara dengan suara yang dalam. Tuan tua Zai Xing benar. Namun, karena kerangka ini dibangunkan olehmu, harap jadilah yang pertama menyerang. Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata, "Ya, seharusnya demikian. Kamu harus mengambil sebagian besar tanggung jawab untuk cara ini. Jika kamu ingin kami semua bergandengan tangan untuk menghadapinya, kamu harus menjadi yang pertama bertarung." Tang Zhen juga mengangguk dan setuju. Beberapa ahli lain merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Wajah ciut hantu tua Zai Xing tanpa sadar mengejang. Matanya ganas saat menatap Xiao Yan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengeraskan kulitnya dan melangkah maju. Baiklah, dalam hal ini, aku akan menjadi yang pertama menyerang. Segera, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok hitam yang bergegas menuju kerangka darah. Douqi megah melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan kabut darah yang meresap di dalam aula besar menjadi sedikit lebih tipis. Darah berkilau di dalam mata kerangka ketika melihat ke arah sosok hitam yang bergegas. Dia menggerakkan rahangnya ke atas dan ke bawah sedikit sebelum melangkah maju. Tangan kerangka merah gelapnya terangkat. Ruang di depannya langsung terkoyak. Tangannya menembus ruang dan sudah muncul di depan hantu tua Zai Xing. Boom! Tinju Zai Xing buru-buru menghantam tangan rangka dan memaksanya mundur selangkah. Sementara Zai Xing, dia dipaksa mundur lebih dari 12 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Tubuhnya sekali lagi melesat dan terjerat lagi dengan kerangka doseng dan pertempuran besar segera meletus. Pertempuran besar baru saja meletus. Namun tiba-tiba, 6 sosok boneka sebelumnya keluar dari aula besar yang tertutup oleh kabut darah. Setelah itu, mereka dengan kejam menyerang hantu tua Zai Xing. Ekspresi hantu tua Zai Xing segera berubah ketika ke-6 boneka muncul bersama. Bajingan, mengapa kalian semua masih menonton? Cepat serang! Hantu tua Zai Xing meraung marah saat tubuhnya bergegas mundur. Kepala lembah Tang Zhen, kepala lembah Bing He dan teman muda Xiao Yan. Kita berempat akan menyerang bersama dan membantu hantu tua Zai Xing. Apa yang kalian katakan? Huang Xuan dari suku Iblis Phoenix Surgawi menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi hanya menonton pertunjukan. Ya, Tang Zhen dan Bing He mengangguk sementara Xiao Yan sedang berpikir keras. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan melihat sekelilingnya.
Keenam boneka manusia ini akan diserahkan kepada kalian semua ahli. Tuan Xiaoyan, harap yakinlah bahwa boneka-boneka ini tidak akan mengganggu kalian semua. Kemudian mata Xiaoyan bertukar pandang dengan Tang Zhen dan lainnya, sebelum mereka berempat bergegas melesat dan mengelilingi kerangka Doseng. Ayo serang bersama. Huang Xuan, tetua dari suku iblis Ponik Surgawi berteriak. Lengannya tiba-tiba bergetar, sepasang sayap menjulur. Dia menjadi yang pertama yang muncul di atas kepala kerangka Doseng. Melambaikan lengannya yang besar dan angin telapak yang tajam menutupi yang terakhir. Setelah Huang Xuan menyerang, Tang Zhen, Bing He Zunze, hantu tua Zai Xing dan Xiao Yan juga bergegas satu demi satu. Douqi meletus dari dalam tubuh mereka menutupi rangka Doseng. Boom, boom, boom. Anggota badan dari kelompok Xiao Yan dengan keras mendarat di kerangka Doseng saat percikan api terbang. Setiap kali mereka menyerang dengan kuat, itu akan menghasilkan warna darah pada kerangka sedikit pucat. Cahaya darah di dalam mata kerangka juga secara bertahap menjadi lemah. Hati kelompok Xiao Yan terkejut ketika mereka melihat bahwa serangan mereka memiliki efek yang cukup baik, dan meningkatkan kecepatan menyerang mereka. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan saat dia langsung bergegas mendekat pada kerangka Doseng. Api ungu coklat muncul di tangannya saat dia membanting keras. Itu menyebarkan warna darah pada tulang rusuk. Xiao Yan buru-buru mundur setelah berhasil dalam serangan pertamanya. Matanya tiba-tiba berhenti di tulang-tulang yang telah berubah warna menjadi putih. Dia samar-samar bisa melihat beberapa kata yang tidak biasa di atasnya. Kata-kata ini, bisakah mereka menjadi teknik Dou kelas Tian? Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Dia akhirnya mengerti mengapa hantu tua Zai Xing akan benar-benar keluar dan bertarung dengan kerangka Doseng. Dasar hantu tua yang licik. Xiao Yan tertawa dingin di dalam hatinya. Telapak tangannya sekali lagi menghantam kerangka Doseng. Di bawah suhu yang sangat tinggi, warna merah yang ada di tulang juga menghilang. Namun, tidak semua tulang memiliki karakter misterius. Ternyata hanya ada 3 tulang di dekat perut yang memiliki karakter seperti ini. Dia yakin, karakter pada ketiga tulang ini jelas merupakan teknik Dou kelas Tian yang sesungguhnya. Boom, boom, boom. Di bawah serangan liar dan ganas oleh 5 kelompok Xiao Yan, warna merah pada kerangka menjadi semakin pudar. Cahaya merah di matanya melompat dengan cara yang semakin intens. Pada saat ini, tubuh kerangka juga tiba-tiba menegang dan berhenti bergerak, yang membuat hantu tua Zai Xing dan lainnya terkejut. Cepat, tinggalkan aula. Xiao Yan tiba-tiba menoleh dan mengirimkan suara ke arah kelompok dokter peri kecil berada. Mereka segera mengangguk dan buru-buru mundur. Detik berikutnya, raungan menakutkan meledak di permukaan tubuh kerangka Doseng. Mengangkat kepalanya, suara serak rendah terdengar di aula, menciptakan tapak tangan surgawi agung. Suara serak dan kuno menyebabkan semua rambut di kulit Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Semacam perasaan yang sangat berbahaya menyebar dari dalam jiwa. Dia pada dasarnya berbalik seketika. Cahaya perak melintas di bawah kakinya saat dia berusaha sekuat tenaga untuk bergegas menjauh. Dia menggunakan teknik Dou, cepat mundur. Saat Xiao Yan berbalik dan melarikan diri, Tang Zhen dan lainnya juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Setelah itu, mereka buru-buru berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Bajingan, wajah hantu tua Zai Xing berubah menjadi hijau ketika dia melihat Tang Zhen dan lainnya melarikan diri. Dia mengumpat dengan marah saat tubuhnya melarikan diri lebih dari 100 meter dengan sekejap. Selama waktu aula besar dalam kekacauan, warna merah dari tubuh kerangka Doseng berkumpul di tangannya dan sebuah titik muncul. Setelah itu, dia menghantam tanah yang sangat jauh dari aula. Segera, lantai batu yang sangat keras langsung menghilang. Sebuah lingkaran cahaya hitam tiba-tiba muncul dari lantai. Setelah itu, tiba-tiba menyebar. Terlepas dari apakah itu tiang batu atau benda lainnya, itu akan tersedot ketika mencapai lingkaran hitam. Adegan yang menakutkan menyebabkan semua orang berlari mundur dengan cepat. Beberapa ahli yang tertangkap basah, langsung ditarik secara paksa ke dalam lingkaran cahaya hitam. Sementara itu, Xiao Yan yang bergegas eksplosif, tiba-tiba berhenti. Kekuatan hisap dari belakang juga mempengaruhi kecepatannya. Membalikkan tubuhnya, segel di tangannya dengan cepat terbentuk. Gelombang pemecah api, segel membuka gunung, segel membalik laut. Banyak serangan luar biasa sengit bergegas keluar dari tangan Xiao Yan.
Setelah itu, dia menembak dengan keras ke depan. Namun, serangan-serangan Xiao Yan bahkan tidak membuat lingkaran hitam berhenti walaupun sesaat. Tubuh ilusi 3000 petir. Segel di tangan Xiao Yan berubah sekali lagi. Tubuh ilusi langsung muncul di depannya. Setelah itu, dia dengan kasar mengayunkan kakinya ke bahu avatar. Di bawah kekuatan dorong, tubuh Xiao Yan segera menembak keluar dari aula besar dan mendarat di alun-alun di luar. Sementara avatarnya hancur ke lingkaran cahaya hitam. Setelah Xiao Yan melarikan diri, Huang Xuan yang berjarak pendek di belakangnya juga tiba-tiba mengeluarkan teriakan tajam. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia berubah menjadi iblis Phoenix surgawi setinggi 30 meter. Kedua sayapnya mengepak dan akhirnya terlepas dari kekuatan hisap. Setelah itu, dia bergegas keluar dengan cara yang menyedihkan dan bertabrakan keras di koridor di luar. Tang Zhen, Bing He Zunze, hantu tua Zai Xing dan sisanya juga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dan meningkatkan kecepatan mereka hingga batasnya. Akhirnya, mereka keluar dari aula besar pada saat-saat terakhir dan mendarat dengan menyedihkan di alun-alun. Semua orang di luar aula besar sangat ketakutan ketika melihat lingkaran cahaya hitam aneh yang menyebar di aula. Untungnya, itu secara bertahap berhenti ketika mencapai tepi alun-alun. Akhirnya, perlahan menghilang. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Dia menghapus keringat dingin di dahinya. Dia benar-benar merasakan kematian sebelumnya. Kemudian tatapannya sejenak menyapu kerangka putih batu giok di udara, di mana jejak spiritual Dou Sheng sebelumnya telah benar-benar lenyap pada saat ini.